subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Hadis Ahkam akan menjelaskan tentang hibah dan wakaf. Terlebih dahulu saya akan membacakan hadis tentang hibah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Hamidu Umar hadasana Abu Awanatu an Usaini an Amiri qala sami'tu Nu'mana Bashiri radhiyallahu anhuma wa huwa ala minbari yaqulu a'tayni abi ayatiyatan faqalat amratu bi'tu rawahatan la arada hatta tushila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni a'taitum ibni min amrata bi'ti rawahata atiyatan fa amaratni an ushidaka ya Rasulullah qala a'taita sa'ira waladika misla haza qala fattaqullaha wa'dilu baina auladikum qala faraja'a faradda atiyatahu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hamid bin Umar, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Husain dari Amir berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar. Katanya, bapakku memberiku sebuah hadiah pemberian tanpa imbalan. Maka Amrah binti Rawahah berkata, aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. Maka bapakku menemui Rasulullah SAW dan berkata, aku memberi anakku sebuah hadiah yang berasal dari Amrah binti Rawahah, namun dia memberikan aku agar aku mempersaksikannya kepada Anda, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini? Dia menjawab, tidak. Beliau Rasulullah SAW, bertawalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. An-Nu'man berkata, maka dia kembali dan beliau menolak pemberian bapakku. Hadis riwayat Imam Bukhari 2358. Nah, sumber hadis riwayat Imam Bukhari, kitab hibah, keutamannya dan anjurannya melakukannya. Bab saksi dalam hibah nomor 2358. Nah, hadis ini asbabul wurud ini telah diceritakan kepada Hamid Ibn Umar. Pada waktu itu ada seorang Abu Awanah dan Husaini dan Amir yang berkata kepada seorang Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu di atas mimbar. Kala itu ada ayahnya memberikan kepadanya atiyah. Atiyah itu suatu pemberian atau suatu hadiah. Maka seorang Amrah binti Rawahah itu, saya tidak rela ketika engkau memberikan hadiah kepadaku tanpa ada kesaksiannya kepada Rasulullah SAW. Maka Amrah itu menyuruhkan kepada seorang bapaknya untuk memintakan untuk menemui kepada Rasulullah SAW. Maka dengan demikian dia bertanya, kan, apakah engkau memberikan seluruh anakmu seperti ini? Kata Rasulullah. Dia menjawab, tidak ya Rasulullah. Dan maka Rasulullah itu mengatakan, hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Dan ia pun berkata, Nu'man, maka ia pulang dan mengembalikan pemberian tersebut. Nah, maka dalam asbabul ini telah memberikan kepada kita gambaran secara selayaknya seseorang itu mengambil kembalian pemberian yang diberikan kepada pihak yang lain kecuali ayah kepada anaknya. Namun secara garis besar, maka ketika memberikan suatu hadiah itu harus adil itu. Dan hadis ini adanya suatu perlakuan yang sama kepada anaknya. Beberapa pandangan lain dengan teknis pemberian hibah, ada pendapat untuk diberikan semua sesuai dengan kadar warisannya tersebut. Nah, maka secara eksplisit ini menunjukkan agar orang tua memberikan kadar yang kepada anaknya. Nah, maka istimbat hukumnya ini sebagai salah satu solidaritas dan sama agar menjaga kepada anak-anaknya dan berbuat adil, tidak semena-menanya. Itu dalam istimbat hukumnya. Dan para ulama pun dan berpandang bahwa sunnahnya untuk menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan dalam segi hadiah seperti itu. Nah, maka dengan demikian secara kesimpulan bahwa
hadis tersebut yang perintah kepada orang tuanya untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya dalam hal pemberian. Dalam memahami ini, mayoritas ulama sebagai perintah berbuat adil sebagai anjuran, bukan untuk kewajiban. Ini secara garis besar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Abdul Latif Nasution, NIM 1182432. Di sini saya akan memberikan singkat tentang wakaf. Pengertian tentang wakaf. Menurut istilah syara, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan, lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajakan wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajakan wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Demikian akan saya bacakan petunjuk hadis umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanun qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadiqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia mati maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Hadis riwayat Muslim. Pada prinsipnya, makna dari hadis tersebut adalah tentang amalan jariyah, yaitu suatu amal yang pahalanya tidak akan berhenti selama-lamanya, meskipun pelakunya sudah meninggal. Di antara amal jariyah adalah sedekah, yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, dalam hal ini, wakaf termasuk dalam konteks tersebut, karena ia merupakan bagian dari sedekah. Oleh karenanya, hadis tersebut sangat tepat dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan wakaf. Demikian sudah saya jelaskan singkat. Baik, saya akan melanjutkan sekaligus menyimpulkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya di atas tentang wakaf dan hibah. Bahawa hadis tentang hibah dan wakaf ini saling berkaitan, yang mana hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih kepemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah kepemilikannya saat akad hibah dinyatakan. Sedangkan wakaf ditinjau dari segi bahasa, wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut istilah syarak ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Baik, saran dari kelompok kami adalah sebagai penyusun bahawa pembahasan terkait hadis tentang hibah dan wakaf bisa menjadikan referensi, dan jika ada kekurangan dari materi tersebut, kami mohon maaf dan semoga ini bermanfaat serta lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan dan perbedaan antara wakaf dan hibah adalah: 1. Dalam wakaf dan hibah terdapat orang yang memberikan hartanya yang disebut wakif dan wahib, barang yang diberikan dan orang yang menerimanya. 2. Apabila seseorang berwakaf telah mengatakan dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewakafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi wakaf itu tanpa diperlukan penerimaan atau qabul dari pihak lain. Sedangkan hibah, selain adanya perkataan dan perbuatan yang tegas dari wahib untuk menyerahkan barangnya atau ijab, perlu ada pula penerimaan dari penerima harta yang dihibahkan atau si qabul.
4. Benda wakaf hanya boleh diberikan kepada sekelompok orang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Sedangkan hibah bisa diberikan kepada perorangan atau kelompok baik untuk kepentingan banyak orang atau kepentingan individu. 5. Barang wakaf tidak bisa menjadi milik seseorang, sedangkan barang yang dihibahkan bisa menjadi milik seseorang.